Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Nurul Muhajirin Graha Candi Mas Sidoarjo rahimahumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dijanjikan apa jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan, niscaya negeri tersebut akan dilimpahkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, kemaksiatan merajalela, niscaya
negeri tersebut akan terjadi bencana, malapetaka, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya perkara keimanan dan ketakwaan, baik urusan pribadi kita masing-masing maupun urusan berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita mengetahui teman kita jamaah sekalian, atau saudara kita, atau tetangga kita yang mempunyai keahlian jamaah sekalian, entah itu dia ahli dalam bidang servis, atau ahli di dalam pertanian, atau ahli dalam perikanan, atau ahli di dalam olahraga, niscaya pasti kita semua akan memberikan apresiasi kepada teman kita tersebut karena dia punya keunggulan di antara yang lain-lainnya. Maksudnya apa jamaah sekalian? Begitu juga kita semua ini di dalam beragama sangat diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya 3 keahlian jamaah sekalian, dan setiap kita pasti bisa. Dan ketika kita mampu dan bisa punya 3 keahlian ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Apa 3 keahlian itu jamaah sekalian? Inggih menika kita diharapkan oleh Rasulullah tidak melupakan doa ini jamaah sekalian. Dan doa ini insya Allah panjenengan sudah hafal semuanya. Apa jamaah sekalian? Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda jamaah sekalian kepada sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal, "Wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu wahai Mu'ad. Aku mencintaimu wahai Mu'ad. Oleh karena itu jangan engkau lupakan setelah sholat membaca doa ini." Apa itu jamaah sekalian? Inggih menika, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Niki jamaah sekalian, Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah ya Allah kepada diriku ini ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika, agar kami senantiasa mengingat kepadamu, agar senantiasa berzikir kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika. Inilah yang kita maksud jamaah sekalian. Yang pertama, kita diharapkan oleh Rasulullah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang ahli zikir. Ini jamaah sekalian, ala zikrika, menjadi hamba Allah yang ahli zikir. Oleh karena itu, mari kita gunakan relung-relung waktu kita
Karena waktu kita itu sungguh sangat mulia ketika pikiran, hati, perasaan dan lisan kita senantiasa zikrullah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kita perbanyak sholawat Nabi. Jemaah sekalian yang berbahagia. Oleh karena itu di dalam Al-Quran dikatakan zikron kasiro, zikirlah yang sebanyak-banyaknya. Larang relung-relung waktu kita. Ketika kita sudah mampu zikron kasiro, jamaah sekalian, Allah akan memberikan ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan ingat kepadaku, ala bi zikrillah, dengan zikir kepadaku, tatmainnul qulub, niscaya hatimu akan menjadi tenang. Ini jamaah sekalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita dipesankan oleh Rasulullah, ada ibadah yang sangat ringan, yang sangat enteng engkau lakukan, tapi fadilahnya, keutamaannya luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Apa kata Rasulullah jamaah sekalian? Inggih menika zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang ahli zikir. Lalu yang kedua jamaah sekalian, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah ya Allah kepada diriku ini untuk menjadi hamba-Mu yang senantiasa bersyukur. Inilah yang kita katakan, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang ahli syukur. Ahli syukur. Nah, caranya bagaimana jamaah sekalian? Caranya adalah ketika kita melihat teman kita, saudara kita, tetangga kita masalah harta benda, dunya brono, kita harus memandangnya yang lebih bawah kita jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Agar kita senantiasa mensyukuri sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena fakta kenyataannya jamaah sekalian, kondisi kita itu, maksudnya yang di bawah kita itu ribuan, bahkan jutaan. Apalagi kalau kita berpikir orang-orang Afrika. Dengan begitu kita senantiasa mensyukuri atas nikmat Allah. Lalu langkah selanjutnya jamaah sekalian, senantiasalah kita ucapkan, baik itu nikmat sekecil apapun maupun ujian yang diberikan kepada kita, jangan lupa ucapkan jamaah sekalian, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah yang mengetahui, yang menguasai seluruh kehidupan kita, seluruh alam ini. Senantiasa kita ucapkan alhamdulillah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang 7, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang senantiasa bersyukur pasti akan aku tambah. Otomatis jamaah sekalian, ketika kita mensyukuri nikmat Allah itu sudah otomatis itu adalah nikmat-nikmat yang luar biasa. Tapi sebaliknya kata Allah jamaah sekalian, yang mengkufuri nikmatku, azabku sangat pedih. Otomatis seseorang yang mengkufuri, yang tidak mau mensyukuri, seberapapun kayanya, seberapapun banyaknya hartanya, dia akan
kena bagian daripada azab karena tidak pandai untuk bersyukur. Inilah yang kita maksud jamaah sekalian. Yang kedua, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang ahli syukur. Dan yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ya Allah, berikanlah kekuatan kepada diriku ya Allah untuk menjadi hamba-hambamu yang senantiasa beribadah dengan baik. Maksudnya menjadi ahli ibadah. Karena hakikatnya jamaah sekalian, kita dihidupkan oleh Allah yang sangat singkat ini. Sangat singkat kehidupan di dunia ini. Yang kata Rasulullah jamaah sekalian, rata-rata usia umatku itu adalah baina sittina ila sab'ina, antara 60 sampai 70 tahun saja rata-rata. Dan hakikatnya adalah kita tujuan dihidupkan adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Baik itu ibadah yang dimaksud ibadah maghdhah jamaah sekalian, ibadah yang langsung kepada Allah, yang berupa sholat, yang berupa puasa, yang berupa haji, maupun ibadah ghairu maghdhah, yang muamalah, yang berhubungan sesama manusia, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik. Ya, inilah yang dimaksud jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang ahli ibadah. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan senantiasa kita lantunkan, kita lafadzkan doa ini dan kita maknai dalam perilaku kehidupan kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong ya Allah, berikan kepada diriku ya Allah menjadi hamba-Mu yang ahli zikir, yang ahli syukur, dan yang ahli ibadah. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu